Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini di mana kami semua berkumpul untuk merasakan sukacita dan kebahagiaan yang bersama dialami oleh keluarga yang mengantarkan anak-anaknya pada ibadah pemberkatan pernikahan mereka. Namun pada saat ini juga Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami dan bahkan menjadi pedoman bagi setiap orang percaya bahkan di saat akan membangun rumah tangga mereka. Berkatilah kami Tuhan dalam pemberitaan ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat memahami perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sangat berbahagia ketika seorang laki-laki memberanikan diri untuk dapat maju ke hadapan Allah untuk membangun rumah tangga. Itulah yang diidam-idamkan oleh orang tua juga, yang sekarang sudah tiba saatnya mengantarkan anaknya untuk membangun rumah tangga mereka masing-masing. Tapi ini semua penuh tantangan Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya tidak mudah dilakukan. Maka tema renungan kita adalah takut akan Tuhan dalam membangun rumah tangga. Banyak orang sudah membangun rumah tangga masing-masing Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang secara hal-hal ritus lain, dengan upacara-upacara lain. Ada yang bahkan mengabaikan pemberkatan di gereja. Beberapa suku di Indonesia juga mengakui kekuatan adat, sehingga bahkan hanya dengan adat saja, tidak membawanya ke gereja atau kemanapun. Sehingga dengan cara demikian mereka sudah membangun rumah tangga mereka. Tapi yang benar adalah ketika kita membangun rumah tangga dengan memulainya, dengan membawanya kepada Tuhan, sehingga diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena semua alam semesta ini milik Tuhan.
Semua perolehan-perolehan juga adalah milik Tuhan. Sehingga masa depan kita pasti dalam kedaulatan Tuhan. Jika tidak lakukan dari awal, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Terutama di dalam keluarga. Sangat mengharapkan keturunan. Baik laki-laki dan perempuan, Tuhan dapat mengaruniakan kepada mereka. Sehingga kita dengan memulainya di dalam takut akan Allah, kita akan melihat pada petunjuk-petunjuk firman Tuhan ini. Karena dengan takut akan Allah, Bapak Ibu, kita tidak memulai kata takut akan Allah ini dengan ngeri kepada Allah, bukan. Tapi takut akan Allah artinya kita sangat menghormati, sangat kagum akan kedaulatan Allah. Sehingga kita dengan hormat dan taat, kita dapat menunjukkan rasa takut akan Allah. Di dalam takut akan Allah juga ada iman, ada percaya. Mengapa? Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, kita sudah takluk kepadanya, sehingga apapun yang Tuhan kehendaki dapat terjadi kepada kita. Jadi kata takluk ini juga merupakan suatu bakti. Sehingga orang Kristen mengatakan kebaktian. Ya. Berbakti kepada Allah, dengan demikian menunjukkan rasa takut akan Allah. Dengan memulai dengan demikian juga membangun rumah tangga masing-masing dengan cara takut akan Allah. Maka semua yang Allah kehendaki, semua dalam kedaulatan Allah, dapat terjadi kepada hidup kita, di luar dugaan kita, di luar pencapaian kita, dan di luar kemampuan tangan dan kaki dan pikiran kita. Beberapa petunjuk menjadi takut akan Allah dalam bagian firman Tuhan ini untuk seorang suami dan seorang istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini juga termasuk berarti suami harus menggambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga dengan menggambarkan Allah dalam hidupnya, dia patut digambarkan juga oleh anggota keluarganya, oleh istrinya. Dengan cara memandang suaminya pun, dia menunjukkan cara memandang kepada Tuhan dengan hormat seperti kepada Kristus. Demikian juga dengan istri, maka istri akan mengambil sikap menjadi orang yang rohani, orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian semuanya bersinergi, sejalan. Bapak Ibu Saudara, aset-aset, harta dan semua itu tidak termasuk dalam lingkup keluarga. Lingkup keluarga adalah suami dan istri, dan jika Tuhan karuniakan anak laki-laki dan perempuan, mereka lah lingkup keluarga. Mungkin Bapak Ibu banyak di sini yang belum pernah mutasi. Tapi kalau pendeta-pendeta, kami sering mengalami mutasi. Kalau kami mutasi itu kami hanya berangkat suami istri, belum punya anak ya. Jika belum punya anak hanya suami istri, pindah pelayanan ke Jambi, pindah pelayanan kemana-mana. Kita hanya bersama. Inilah keluarga itu. Nanti di sana bisa punya lagi kulkas ya, bisa punya lagi rumah jika Tuhan memberikan. Jika tidak, hanya suami istri. Ya, tidur beralaskan apapun tetap adalah suami istri. Eksistensi keluarga itu bukan terletak pada barang-barangnya. Sekarang yang paling banyak kacau keluarga karena harta gono gini dan lain sebagainya, ya. Aset-aset, cara penjualan harta sehingga sengketa, ada pihak-pihak yang terkait, bahkan pihak ketiga termasuk ipar-ipar juga ayah dan ibu bisa mengganggu. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya pada ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan dalam pengertian bukan meninggalkan rumah ayahnya ya. Ada juga yang tetap bersama dengan orang tuanya. Tapi meninggalkan dalam pengertian dia sudah punya sendiri skop satu keluarga kecil ini yang baru dibangun. Jadi nanti kita akan welcome mereka pada akhir ibadah ini, ya. Inilah keluarga yang baru muncul hari ini, ya.
Dan walaupun nanti mereka bersama dengan orang tuanya, tapi mereka adalah keluarga, eksistensi baru dari keluarga kerajaan Allah. Ini juga menjadi pelajaran bagi semua kita. Tidak ada yang berkata saya sudah berhasil atau saya sudah lulus membangun rumah tangga. Karena apa? Karena itu diukur pada akhir perjalanannya. Jika sudah meninggal, baru dapat dikatakan, oh dia bersatu terus sampai mati. Seperti pada sumpahnya. Ada orang di awal merasa sudah oke, tapi perjalanan masih jauh Bapak Ibu Saudara. Kita punya banyak konflik yang mungkin muncul dari lingkungan, dari anak-anak ya. Ada orang ketika mereka berdua sangat mudah untuk mengatur semua, arrange semua harta bahkan rencana dan rancangan keluarga. Tapi ketika anak sudah muncul, mulai ada keinginan kedua, keinginan ketiga. Kami enggak mau, kita liburan ke Bali, kita liburan ke kampung opung aja. Nah, ini kan keputusan baru. Ya. Lalu mulai timbang-timbang. Oh iya, ada keputusan lain dalam rumah ini. Nah, perjalanannya selalu memiliki tantangan. Sehingga kita terus belajar kepada firman Tuhan. Yang baru saja memulai keluarga baru dan yang sudah menjalankan sebagai keluarga Kristen, maka terus kita harus dengan takut akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perenungan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kami. Kami sungguh kagum akan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami sehingga dapat melakukan firman Tuhan. Kami dapat mengasihi pasangan kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Dengan demikian kami menunjukkan rasa takut akan Allah dalam membangun rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.